Konsep dan implementasi kurikulum 2013. Konsep kurikulum 2013 seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi, standar lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, baik, di sini dijelaskan yaitu ada pengadaan buku. Pengadaan buku ini di dalam implementasi kurikulum 2013 yaitu adanya bahan yang harus disediakan oleh pihak yang terkait. Nah, kedua, di sini ada pelatihan guru. Pelatihan guru di sini itu dimasukkan adalah pelatihan untuk tenaga pendidik yang profesional dalam melakukan kegiatan mengajar di ruang kelas, maupun itu pelatihan mencangkup dan merencanakan pengajaran serta cara untuk meningkatkan pembelajaran secara efektif. Nah, ketiga di sini adalah pendampingan guru. Maksud dari pendampingan guru di sini yaitu dimaksudkan berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab guru dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, bahkan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Keempat, di sini ada monitoring dan evaluasi. Maksudnya di sini itu adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program yang telah dilaksanakan, yaitu untuk perubahan yang baik. Kelima, di sini ada pelaksanaan pembelajaran. Maksud dari pelaksanaan pembelajaran itu yaitu adalah proses yang dilakukan oleh tenaga kerja dan peserta didik dalam secara komunikasi, yaitu timbul balik yang dilakukan oleh tenaga kerja dan peserta didik, yaitu contohnya guru yang memberikan pelatihan ataupun pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang edukatif, efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Konsekuensi implementasi kurikulum 2013. Yang pertama, muatan lokal. Kedua, kepramukaan. Ketiga, peminatan. Keempat, guru TK. Kelima, perhitungan jam mengajar. Keenam, sertifikasi dan tunjangan. Ketujuh, IPA dan IPS terpadu di SD. 8. Media pembelajaran. Kesembilan, fasilitas pendukung. Pengertian standar kompetensi lulusan. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Jadi, standar kompetensi lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Tujuan standar kompetensi lulusan. Tujuan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Adapun tujuan dari standar kompetensi lulusan ini, yang pertama, mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan. Lalu yang kedua, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar pengendalian dan jaminan mutu lulusan. Lalu yang ketiga, memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi misi dari suatu sekolah. Fungsi dari standar kompetisi lulusan sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, rujukan untuk menyusun standar-standar pendidikan lain, dan merupakan menyusut peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetisi untuk seluruh mata pelajaran
serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah standar kompetensi lulusan di SD atau MI. Standar kompetensi lulusan yang diharapkan dalam muatan kurikulum 2013 mencakup 3 ranah, yaitu setiap siswa memiliki kecakapan dalam ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Kita menjelaskan tentang ranah standar kompetensi lulusan di SD, yaitu 1. Perihal sikap. Sikap spiritual adalah ranah kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang bisa memiliki rasa kepercayaan dan ketaatan, yaitu ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ejaan agama yang dianut. Kedua, sikap sosial adalah sikap atau kompetensi yang diharapkan yang dimiliki oleh lulusan yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, sesama teman, bahkan orang lain, agar terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Sikap sosial adalah kecakapan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, sesama teman, dan orang lain. Lalu yang kedua ada ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang berkaitan dengan fakta sekitar peserta didik. Lalu yang kedua ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang berkaitan dengan teori-teori fakta yang sebelumnya sudah dipelajari. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Lalu, ada pengetahuan metakognitif yang berkaitan dengan pemahaman tentang diri, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan diri sendiri tentang pengetahuan sesuatu. Ranah standar kompetisi lulusan SD dan MI. 3. Keterampilan. Keterampilan kognitif adalah keterampilan yang berkaitan dengan tindakan secara langsung, dan tindakan abstrak adalah kegiatan yang berkaitan dengan tindakan abstrak yang dilakukan oleh siswa. Hal ini sulit diukur.